Negeri 11 Wajo yang akan mempresentasikan mengenai Bank Sentral, pengertian, fungsi, tujuan, dan wewenangnya. Baiklah, pertama, pengertian Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga institusi yang menjaga kestabilan nilai mata uang terhadap negara tersebut. Salah satunya yaitu Indonesia. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia dinamakan Bank Sentral sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Baiklah, Bank Sentral dipimpin oleh 3 pimpinan gubernur, yaitu 1 gubernur, 2 deputi gubernur, 3 deputi gubernur senior. Bank Sentral juga berwenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah pada suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, dan 3 mengatur dan menjaga sistem kebijakan pembayaran. Selanjutnya, Bank Sentral memiliki sejarah, yaitu Bank Sentral dimulai dari Jebanes pada 10 Oktober 1827 dan direalisasikan pada tanggal 6 Desember 1951. Berikutnya, fungsi-fungsi dari Bank Sentral. Bank Sentral memiliki fungsi memelihara stabilisasi keuangan nasional, melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi, pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan, serta mendorong pengembangan sistem pembayaran perbankan yang sehat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Bab 3 Pasal 7 menjelaskan bahwa bank memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah meliputi kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara tersebut. Tugas Bank Indonesia dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga sistem pembayaran, dan 3. Mengatur dan mengawasi bank yang ada di seluruh Indonesia. Wewenang Bank Indonesia atau Bank Sentral, yaitu 1. Bank Indonesia memiliki kebijakan moneter. A. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. B. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan. 2. Wewenang Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. A. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. B. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. 3. Wewenang Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank di seluruh Indonesia. 1. Memberi dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tersebut dari bank. 2. Menetapkan peraturan di bidang perbankan. 3. Melaksanakan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. 4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan perundang-undangan pada negara tersebut. Baiklah, itulah materi dari saya. Apakah ada yang kurang jelas? Saya menunggu kritik dan saran yang membangun dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidas Sabul Kafli. Adapun yang saya ingin tanyakan, apakah pengertian Bank Sentral dan Bank Indonesia? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Andi Ashabul Kafli. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya mengenai apa itu Bank Sentral dan apa itu Bank Indonesia. Bank Sentral adalah lembaga institusi yang menjaga kestabilan nilai mata uang suatu negara. Setiap negara di dunia memiliki bank sentral, salah satunya Bank Indonesia. Jadi, Bank Sentral dan Bank Indonesia adalah sama. Bank Indonesia adalah induk dari semua bank yang ada di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman, kelas 10 I1. Adapun yang saya ingin tanyakan, bagaimana perkembangan Bank Sentral di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bank Sentral di Indonesia Bank Sentral dinyatakan sebagai Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Pokok 1953 Nomor 11. Pada tahun 1827, Bank Indonesia tetapkan dan dinasionalisasikan pada tanggal 6 Desember 1961. Pada tahun 1965, Bank Indonesia bersama Bank Tani dan Nelayan, Bank Negara Indonesia, Bank Umum Negara, serta Bank Tabungan Negara melakukan merger, kemudian diberi nama unit, NAMI Unit 1, BNI Unit 2, BNI Unit 3, BNI Unit 4, dan BNI Unit 5. Namun pada tahun 1968, BNI Unit 1 dipisahkan dari Bank Tunggal dan dinamakan Bank Indonesia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisahul Gunawan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Adapun yang saya ingin tanyakan, apa saja tugas Bank Sentral yang tidak dimiliki oleh bank lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Nisahul Gunawan mengenai apa tugas Bank Sentral yang tidak dimiliki oleh bank lain. Baiklah, saya akan menjawabnya. Bank Sentral memiliki hak tunggal yang tidak dimiliki bank lain, yaitu mengeluarkan uang kartal atau yang sering disebut uang logam dan kertas, yang menjadi alat pembayaran yang sah sesuai dengan Undang-Undang Pasal 7 Nomor 3 Tahun 2004. Sekian materi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut ambil partisipasi dalam materi Bank Sentral. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.